Nabi Isa alaihi salam. Pada saat itulah lahir seorang anak bernama Isa bin Maryam. Setelah melahirkan, Maryam merasa lapar dan haus. Ia menggoyang-goyangkan pohon kurma, lalu memakan buah kurma yang terjatuh, dan minum air sungai yang mengalir dekat pohon kurma tempatnya bersandar. Ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diberi kemudahan ketika melahirkan putranya. Tempat kelahiran Isa disebut Baitul Laham atau Bethlehem yang berarti tempat lahir. Orang Yerusalem mengenal Nabi Isa sebagai pemuda yang cerdik, pintar, berani, tegas dalam membela kebenaran, dan tidak pernah tunduk dalam menghadapi kebatilan. Sikap dan pendirian ini diketahui oleh Raja Herodus yang berkuasa di Palestina. Ia menganggap Nabi Isa sebagai musuh utama yang bisa mengancam kedudukannya. Pada usia 30 tahun, Nabi Isa alaihi salam sering pergi keluar rumah untuk mengasingkan diri dari keramaian, membersihkan nurani dan mencari pencerahan jiwa. Ketika menuju ke Bukit Zaitun, Nabi Isa jatuh terduduk di atas sebuah batu besar. Tiba-tiba ada yang datang menghampirinya, lalu memintanya menjadikan batu besar itu roti. Namun Nabi Isa tidak mengabulkannya. Ketika berada di Bukit Zaitun, Nabi Isa bersujud dan bersyukur karena selamat dari godaan iblis. Tidak lama kemudian, malaikat Jibril mendatanginya, lalu menyampaikan tugas kenabian dan kerasulannya. Nabi Isa alaihi salam menerima wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepadanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci Injil, pembenaran kitab suci sebelumnya Taurat, dan nubuat tentang akan turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW yang disebut Ahmad. Nabi Isa alaihi salam mulai berjuang menyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, membeberkan kesalahan para pemuka agama Yahudi, dan menyadarkan mereka tentang penyimpangan mereka dari ajaran Nabi Musa. Karena itu, ia berseru kepada Bani Israel agar mereka mematuhi perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa alaihi salam dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beberapa mukjizat, antara lain menghidupkan orang yang meninggal, menerima wahyu kitab Injil, menurunkan hidangan dari langit, menyembuhkan sejumlah penderita penyakit serta orang gila, memulihkan orang pincang menjadi berjalan, serta orang bisu menjadi berbicara, memelihara orang buta sejak lahir, dan membuat burung hidup dari tanah liat. Dalam perjalanan dakwahnya, Nabi Isa alaihi salam dan para al-Hawariyun merasa lapar dan dahaga. Untuk menenangkan dan meningkatkan iman para pengikutnya, Nabi Isa berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan nikmatnya. Doanya dikabulkan. Hidangan makanan dari langit merupakan bukti nyata kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kenabian Isa. Nabi Isa alaihi salam memiliki beberapa sahabat, murid, dan pengikut setia yang disebut Al-Hawariyun. Mereka meyakini dakwah Nabi Isa, berhati bersih dan beriktikad baik untuk membela serta membantu perjuangan Nabi Isa. Sebagian dari Al-Hawariyun berasal dari keluarga nelayan seperti Shim'un, Hadrius, Yakub, dan Yuhana. Salah satu pengikut Nabi Isa alaihi salam berkhianat. Dengan tuduhan palsu, ia mengadu kepada penguasa Romawi bahwa Nabi Isa akan memberontak dan menggulingkan penguasa. Atas petunjuk dari si pengkhianat Yudas, tentara Romawi mengepung tempat persembunyian Nabi Isa bersama murid-muridnya. Dalam keadaan berbahaya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Isa. Nabi Isa tidak disalibkan dan tidak pula dibunuh, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya. Dari kisah Nabi Isa alaihi salam yang kita bisa teladani adalah kejujuran dan akhlak yang baik sangat penting bagi kehidupan kita.